Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun ini. Mudah-mudahan nikmat iman, kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan puasa sempurna sampai akhir bulan nanti. Teman-teman sekalian, di pertemuan menjelang Ramadan ini kita sengaja akan memberikan beberapa ulasan tentang bagaimana niat puasa Ramadan yang sebagian dari kita mungkin memerlukan penjelasan ini. Yang pertama, bahwa niat Ramadan ini terjadi beberapa pendapat di kalangan madhab kita. Untuk yang disepakati adalah bahwa niat ini memang harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan seperti halnya semua ibadah di lain atau selain puasa, jadi sama. Karena ini berdasarkan innamal a'malu binniat. Madhab Syafi'i menafsiri innama sihatul amal, yakni bahwa keabsahan amal ini hanya apabila ibadah atau amal itu diniati. Nah, terkait dengan puasa, Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i secara tegas ini menyaratkan harus tabyid, artinya setiap malam ini orang harus niat satu persatu dan diletakkan di malam hari. Malam ini setatnya adalah maghrib sampai menjelang keluarnya fajar sotik atau masuk waktu subuh. Jadi harus ada niat tiap malam. Nah, sedangkan niatnya seperti yang kita maklumi, nawaitu somahodin anadai fardi syahri Ramadhani hadisanati fardhonillahi ta'ala. Jadi saya berniat puasa besok di bulan Ramadan tahun ini fardu karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, niat ini tempatnya di dalam hati. Jadi karena niat ini dalam hati, maka di kajian beberapa kitab fikih madhab Syafi'i, seseorang ini apabila pada malam hari ia makan minum, kemudian tujuannya besok agar kuat puasa, atau seseorang yang makan minum tergesa-gesa menjelang keluarnya fajar agar makan minumnya ini tidak melewati batas siang, yakni masuk waktu subuh, maka dalam kedua peristiwa ini sudah dianggap niat puasa. Jadi tidak harus disebut secara formal nawaitu sumahuddin, tidak, karena maksud tujuan dia adalah ketika melaksanakan makan minum ini dia agar kuat puasa besok. Nah, inilah sesungguhnya esensi dari niat itu sendiri. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, dia tergesa-gesa makan minum, tergesa-gesa karena ia takut akan melewati waktu keluarnya fajar, maka sesungguhnya adalah esensi dari niat itu sendiri. Jadi ini sangat menarik, terutama mereka-mereka yang tidak niat secara formal, tapi pada malam harinya dia pernah atau melakukan hal-hal yang sedemikian rupa, maka ini sudah sah sebagai niat. Ini bisa dibuka di dalam Hasyiah Al-Bajuri, karya besar dari Syekh Al-Bajuri yang menghasyiai kitab Fathul Qorib. Bisa dibuka juga di dalam kitab Fathul Mu'in, disempurnakan di dalam hasyiahnya, yakni I'anatul Thalibin, karya besar dari Syekh Abu Bakar Sa'to. Al-Fathul Mu'innya Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu karangan beliau. Nah, kemudian bagi kita-kita yang sering lupa niat pada malam hari ini, maka di dalam Al-Bajurinya ini juga dianjurkan untuk mengikuti mazhab Malik. Jadi mazhab Maliki, di sana dalam mazhab Malik itu diperbolehkan seseorang itu niatnya diropel. Jadi niat selama 1 bulan penuh, sehingga mazhab Maliki ini tidak perlu meletakkan niat pada tiap-tiap malam. Jadi cukup di awal Ramadan. Nah, mazhab ini oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i ini juga kita-kita yang bermadzhab Syafi'i dianjurkan untuk mengikuti pendapat Imam Malik. Ini untuk menjaga nih, untuk jaga-jaga apabila kita lupa niat di malam hari, kita bisa langsung mengikuti mazhab Malik karena kita pernah melaksanakan niat secara ropel selama 1 tahun atau selama 1 bulan. Kalau kita formalkan, mungkin niatnya seperti ini.
nawaitu sauma jami'i ayyami syahri hadisanati fardholillahi ta'ala. Jadi kalau kita terjemah, karena niat tidak harus berbahasa Arab, saya berniat puasa tiap hari selama bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Nah, oleh sebab itu di samping kita madzhab Syafi'i tiap hari kita berusaha tiap malam untuk niat untuk besok, tapi sebaiknya kita di awal Ramadan ini nanti kita niat puasa selama 1 bulan penuh. Nanti apabila suatu saat kita lupa niat, maka kita bisa mengikuti pendapat ini tanpa harus mengulangi di tahun-tahun berikutnya. Artinya puasa kita sah, tidak perlu mengqadha. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Terus jaga kesehatan kita, imun, sehingga di sisa-sisa pandemi mudah-mudahan ini hampir selesai, kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan puasa secara sempurna sampai akhir bulan nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.